Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Ayuhat talamid, kaifa halukum? Na'am thayyib. Ya. Bihadhil munasabah as-sa'idah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih pertemukan kita walau masih dalam daring, dalam jaringan, tapi insyaallah kita berharap apa yang kita lakukan ini semoga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberkahi semua yang kita lakukan, dan kita berharap semoga pandemi ini segera berakhir supaya kita bisa berkumpul bertatap muka seperti yang kita harapkan pada harapan yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi ayuhat talamid, kemarin kita sudah membahas 5 poin ya. 5 poin ini kita bahas. Sekarang untuk pertemuan yang kedua, Ustadz akan membahas 5 poin lagi ya. Poinnya mana Ustadz? Judul poin yang Ustadz lingkari ini, kemudian yang Ustadz coret ini adalah penjelasan dari pemaparan dari judul poin. Bisa dipahami? Nah, ayo nabda bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ra'yuhul ghanamu wa safratuhul aula. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'yuhul ghanam, mengembala kambing. Wa safratuhul aula, dan safar yang pertama kalinya ila Syam, ke Syam. Ya. Jadi pembahasan yang pertama kita akan membahas tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembala kambing dan perjalanan yang pertama ke negeri Syam. Nam ayat talamid, al-awwal, kana sallallahu alaihi wasallam fi sigharihi, ketika masa kecilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yar'al ghanama, mengembalakan kambing li ahli Makkah. Kambingnya siapa? Kambingnya orang-orang Mekah. Bi ujratin ya'ishu minha, ya, dengan diberi upah, dengan upah tersebut ya'ishu minha, Nabi bisa membeli makanan dan lain-lainnya. Walamma balagha tasi'ah, ketika umur beliau menginjak 9 tahun ya, wakila asalisata asyar, ada yang mengatakan 13 tahun, mina umrihi, ya, ketika umurnya yang sudah Ustaz sebutkan tadi, safar ila Syam, beliau bersafar, berlayar ke Syam, ma'a ammihi, bersama pamannya yaitu Abi Thalib, bitijaratin, bersama pamannya yaitu Abu Thalib dengan membawa tijarah. Apa itu tijarah? Dagangan ya. Walamma qarruba min Busra, ya, ketika sampai di suatu tempat yang dinamakan Busra, tempat itu namanya Busra, rahu ar-rahibu Bahira, ya, seorang pendeta yang bernama Buhaira melihat beliau ya. Mungkin antum sudah pernah mendengar kisah ini ya, ya, dari ustadz-ustadz yang lain ya, tapi setidaknya di pelajaran ini kita membahas dengan bahasa Arab ya. Nastamir. Fa akhbaruhu ammuhu, ya, kemudian pendeta ini tadi yang bernama Bahira, fa akhbara ammuhu, memberitahu paman Nabi bi annahu sayakunu akhirul anbiya, memberitahu paman Nabi bahwasanya Muhammad ini akan menjadi nabi terakhir. Wa talaba minhu, ya, dan pendeta ini meminta kepada pamannya ayyarji'a bihi khaufan alaihi min aduwi yataraqqabuhu, ya, meminta pamannya untuk membawa pulang Nabi karena ditakutkan banyak musuh yang memata-matai beliau. Waqad istadala ala nubuwatihi bi alamatihi allati fi kutubi ahlil kitab,
Waqad istadala, ya, pendeta itu memaparkan nubuwati bi'alamati, memaparkan tanda-tanda kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi'alamati, dari ciri-ciri allati fi kutubi ahlil kitab, ciri-ciri yang ada di kitab Injil. Nah, jadi pendeta ini mengetahui bahwasanya kalau yang ditemuinya itu adalah seorang nabi akhir. Tahu dari mana? Tahu dari ciri-ciri yang telah disebutkan di dalam kitab mereka, yaitu kitab Injil. Nah, ini adalah pembahasan poin pertama. Nah, kemudian untuk poin kedua, ya, safratuhu as-saniyatu ila Syam, ya, artinya apa? Perjalanan yang kedua menuju Syam. Fil khamisati wal 'ishrina min umrihi, ya, ketika umur beliau 25 tahun sallallahu alaihi wasallam, safar ila Syam marratan tsaniyatan, ya, kemudian beliau kembali ke Syam, ya, fi tijaratin li sayyidati Khadijah, kembali ke Syam dengan membawa dagangan milik siapa? Siti Khadijah, ya, yang mana kita ketahui bahwasanya Siti Khadijah ini adalah kelak akan menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Wa kanat data syarafin wa malin, ya, Siti Khadijah adalah seorang perempuan yang mulia. Syaraf itu mulia, wa malin, dan kaya raya. Tastajiru ar-rijala fi maliha, ia menggaji beberapa orang laki-laki untuk menjalankan dagangannya. Wa qad ikhtarathu li hadzal amali, Siti Khadijah memilih Nabi untuk pekerjaan itu. Li'annaha, dikarenakan sami'at bisidqihi, karena Khadijah mendengar, ya, tentang kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, wa amanatihi, kejujuran dan amanah seorang Muhammad, wa akhlaqihi asyarifah, dan akhlak yang mulia seorang Muhammad, ya. Wa kana ma'ahu khadimuha Maisarah, pelayan beliau yang bernama Maisarah, faba'a wa bata'a wa raja'a birihin azim, ya, ikut bersama Nabi untuk berjualan di sana, ya, dan ketika pulang, ya, mereka membawa keuntungan yang melimpah, ya. Raja'a itu pulang, ya, birihin azim itu adalah membawa keuntungan yang melimpah, ya. Ini adalah pembahasan untuk poin kedua, ya. Sekarang poin ketiga, zawajuhu bisayyidati Khadijah, ya, pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Siti Khadijah. Ba'da ruju'ihi bi syahraini min safaratihi ats-tsaniyati, setelah 2 bulan sepulang Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perjalanan dagangnya tadi, ya, tazawwaja bi sayyidati Khadijah, kemudian beliau menikah dengan Siti Khadijah, wahiyya allati khatabat, ya, dan uniknya lagi, ya, yang melamar ini bukan Nabi Muhammad, tapi yang melamar adalah Siti Khadijah yang melamar beliau. Wahiyya allati khatabathu, ya, khatabat itu adalah yang menkhitbah adalah Khadijah, hunya kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana umruha arba'ina sanatan, ketika itu umur Siti Khadijah menginjak arba'ina, 40 tahun.
Wa umru sallallahu alaihi wasallam 25 sanatan, dan umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah 25 tahun. Wa kanat qablahu mutazawwijahu bi Abi Halah, sebelum menikah dengan Nabi, Siti Khadijah menikah dengan Abi Halah. Wa qad mata walahu waladun minha ismu Halatun, ya, suaminya meninggal dan meninggalkan seorang anak laki-laki bernama Halah. Wa qad aqamat ma'a rasuli 25, ia menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 25 tahun, ya. Walam yatazawwaj ghaira hatta tuwfiyat, dan tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah sebelum Siti Khadijah wafat, ya. Jadi kalau antum mengetahui istri beliau itu lebih dari satu, beliau belum menikah selama memiliki istri Khadijah. Kapan beliau menikah? Setelah Siti Khadijah itu wafat. Nah, nastamir untuk pembahasan kita yang poin ke-9. Poin ke-9 ini kita akan membahas hukmuhu baina Quraisyin fi wad'il hajari, ya. Keputusan Nabi Muhammad di antara kaum Quraisy tentang peletakan Hajar Aswad. Antum mungkin sudah pernah mengetahui kisah ini, ya. Bagaimana bijaknya Nabi Muhammad SAW sampai dipercayai, ya, dengan kecerdasan beliau. Afwan ya akhi, ya. Jadi di lingkungan perumahan Ustadz itu kalau malam-malam itu banyak sekali anak-anak yang di luar main. Jadi kalau misalnya suaranya masuk ke rekaman, astaghfirullahaladzim jidan, Ustadz minta maaf, ya, karena mungkin suaranya anak-anak yang di luar itu terganggu, ya. Anak-anaknya tetangga itu banyak sekali, ya. Ustadz mohon maaf, ya. Kemudian hukmu baina Quraisyin fi wad'il hajaril aswad, ya, keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara kaum Quraisy tentang peletakan Hajar Aswad. Yang pertama, fil khamisati wasalasina min umrihi, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur 35 tahun, hadamat Quraisyun al-Ka'bata, kaum Quraisy meruntuhkan Ka'bah, wajadadat bina'aha, dan memperbaruinya. Wa qad ishtaraka ma'ahum sallallahu alaihi wasallam fi bana'iha, Nabi sallallahu alaihi wasallam turut serta dalam pembangunan tersebut, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri ikut mengangkat apa? Wa kana yahmilu al-hijarata ma'asyrafi Quraisy, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut mengangkat batu-batu bersama pemuka Quraisy, ya. Wa ma'ahu amhu al-Abbasu, termasuk juga pamannya yang bernama Abbas. Wa khatalafat Quraisyun fi man yada'ul hajara al-aswada makanahu, kaum Quraisy berselisih paham tentang siapa yang meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya, ya, karena mereka berkeyakinan yang paling asyraf, yang paling mulia adalah yang boleh meletakkan Hajar Aswad, ya. Summa ittafaqu ala an yakuna al-hakamu al-awwalu dakhili minal masjid, ya. Kemudian mereka sepakat, yaudahlah, kalau kayak gini nanti nggak selesai, yaudah kita buat kesepakatan, siapa yang paling berhak ialah yang pertama kali siapa yang paling berhak adalah siapa yang pertama kali masuk Masjidil Haram. Fakana awwala dakhili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali masuk Masjidil Haram. Fa farihat Quraisyun bihi, maka kaum Quraisy bergembira dan berkata, Rodina bilmi, ya, kami ridho pada orang yang terpercaya ini. Jadi ketika mereka berselisih siapa yang pantas untuk meletakkan Hajar Aswad, mereka membuat kesepakatan,
kita buat kesepakatan. Siapa yang pertama kali masuk Masjidil Haram, dia akan memutuskan siapa yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Dan ketika itu yang muncul adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika orang Quraisy melihat kedatangan Nabi, mereka mengatakan, qalu ya, radina bil yamin. Kami ridho dengan orang yang terpercaya ini. Kita lanjut. Fawadu al-hajara fi rida'in. Maka Nabi meletakkan batu itu di atas rida. Rida itu apa? Selendang. Ya. Wa talaba min kulli ra'isi ayyumsika bi tarafa mir ridai. Ya. Dan meminta dari setiap ketua kaum Quraisy untuk masing-masing memegang ujung selendang itu. Jadi antum bisa bayangkan, misalnya ada 4 pimpinan, ya, 4 pimpinan itu masing-masing dari ketua pimpinan itu memegang setiap titik selendangnya Nabi, dan kemudian batunya ditaruh di atas selendang, ya. Summa amarahum bi raf'ihi, kemudian Nabi memerintahkan mereka untuk mengangkatnya, bi raf'ihi. Falamma wasallu bi ila mawdi'i akhadha rasul biyadihi, ya. Kemudian ketika mereka sampai pada batu yang dimaksud beliau, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam mengambil batu itu dengan tangan beliau. Wa wada'ahu biyadihi asyarifah, kemudian dengan tangan Nabi Muhammad yang mulia Nabi meletakkan batu itu. Fazal al-khilafu bihikmihi, ya. Dengan demikian hilanglah perselisihan pada masalah ini, ya. Wa ta'ajjabat Quraisyun min quwwati fikrihi, ya. Mereka kaum Quraisy mengagumi kecerdasan pikiran beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Untuk poin yang terakhir, nasy'atuhu sallallahu alaihi wasallam. Apa itu nasy'ah? Perjalanan beliau, perjalanan hidup beliau, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ishtara sallallahu alaihi wasallam baina qaumihi. Nabi sangat populer di kaumnya dengan sifat-sifat terpuji. Bijami'il khisalil mahmudati, ya, dengan sifat-sifat terpuji. Kasadaki, kasidaki, seperti jujur. Wal amanati, amanah. Wal hilmi, ya, sabar. Wal hayai, malu. Wat tawadu'i, rendah hati. Hatta laqubuhu bil amin, ya, sampai beliau mendapat gelar al-amin, terpercaya. Wa kana qaumuhu wa ashiratuhu yuhibbunahu hubban aziman. Kaum dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai, hubban aziman, sangat mencintai dan menghormati beliau. Wa qad hafadhahu Allahu mundu sirarihi min a'mali jahiliyah, ya. Namanya Nabi, ya, namanya Nabi, Allah sudah jaga identitas dan martabat seorang nabi bahkan ketika beliau masih kecil, ya. Waqad hafadhahu Allahu mundu sigharihi, sesungguhnya Allah telah menjaga Nabi Muhammad mundu sighari, sejak kecil, min amalil jahiliyah, dari perbuatan-perbuatan jahiliyah. Falam yashrabu hamran, bahkan Nabi belum pernah yang namanya meminum kham. Walam yasjudu lisonami, bahkan untuk menyembah berhala sekalipun. Nah, ini adalah seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akramahu Allahu qabla nubuwati bi mu'jizat, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum menjadi nabi, ya, Allah telah memuliakan beliau dengan beberapa mukjizat. Dzallat ala izami mustaqbalih, ya, yang menunjukkan kebesaran Allah, ya. Minha, di antaranya
taskhirul ghamamati lahu fi safratihi as-saniyati ila Syam. Perhatikan, minha di antaranya selalu menyertai beliau awan ketika perjalanan beliau yang kedua ke negeri Syam. Nah, jangankan ketika kecil Allah jaga dari maksiat, bahkan ketika beliau pergi ke Syam untuk berdagang, ya Allah melindungi Nabi Muhammad dengan cara apa? Ketika Nabi Muhammad SAW berjalan, itu di atasnya itu ada awan yang menutupi supaya beliau itu tidak kepanasan. Nah, dari situlah pendeta Bahira ini mengetahui bahwasanya itu adalah seorang nabi. Karena dalam Al-Quran juga dikatakan ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum, ya. Jadi mereka itu mengetahui Nabi Muhammad itu seperti mengetahui anaknya sendiri. Ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Nam ayuhat talamid, Ustadz ucapkan semoga antum bisa memahami, ya. Nanti ada 5 soal yang antum kerjakan. Setiap satu soal itu 1 poin, ya. Kemudian nanti antum cari maksud pertanyaannya itu apa. Nah, itu menuju ke poin yang mana? Pasti jawabannya ada di situ, ya. Terakhir, idza wajadtum khata' min lisani, apabila antum mendapati kesalahan dalam pengucapan dari lisan Ustadz mohon maaf, ya. Karena al-insan makanul khata' wa nisya. Ustadz ini tempatnya salah dan lupa, juga karena terpengaruh oleh ramenya suasana anak-anak tetangga di luar sana, ya. Jadi Ustadz mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga antum bisa memberikan maaf. Syukran ala husni ihtimamikum. Akhirul kalami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.